Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi saya dengan channel kita ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Ayah Bunda? Mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia. Di beberapa waktu lalu kita mendengar ada anak kemudian yang tega duel dengan orang tuanya, ya gara-gara tidak dituruti permintaannya, akhirnya dia duel dan ayahnya kemudian meninggal. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah informasi-informasi ilmu atau apa saja yang terkait dengan kewajiban kita sebagai anak itu tidak tersampaikan? Atau bahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa untuk melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua itu mungkin tidak dipahami atau bagaimana. Tapi inilah masalah kehidupan, masalah antara anak dan orang tua, dan sering sekali terjadi. Bukan orang tua saja yang kemudian membunuh bukan anak yang membunuh orang tuanya, tapi sebaliknya juga ada berita, ada fakta bahwa anak dibunuh juga oleh orang tuanya. Nah, ini sesuatu yang membuat kita kemudian menjadi bertanya-tanya, itu apa yang terjadi, begitu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian kita ini mampu untuk menjadi orang tua yang menyiapkan anak kita, ya, mampu melakukan birrul walidain, ya, mampu melakukan birrul walidain. Nah, birrul walidain ini kan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Maknanya adalah kemampuan anak untuk kemudian berbuat baik kepada orang tua. Kapan itu kira-kira? Ya, saat orang tuanya kemudian membutuhkan. Saat keluarganya membutuhkan, ayahnya membutuhkan, orang tuanya membutuhkan. Ada juga waktunya. Mungkin anak-anak kecil kita yang masih ada di TK, di SD, SMP, mungkin mereka belum bisa birrul walidain secara penuh. Tapi kewajiban bagi kita adalah mengantarkan anak-anak ini kemudian mampu untuk melakukan yang namanya birrul walidain. Nah, ini yang kemudian banyak hal-hal yang terjadi di keluarga-keluarga di sana atau di luar. Kita mendengar bahwa ternyata ada orang tua yang tega kemudian diambil panti jompo karena anak-anaknya tidak mampu untuk mengasuh orang tuanya yang sudah sepuh. Ya, ada anak-anak tega yang kemudian berikan orang tuanya ke panti asuhan atau meninggalkan orang tuanya di rumah sendiri, begitu ya. Ini sebuah fenomena yang sudah umum bahwa birrul walidain itu bagian daripada syariat kita, tuntunan agama kita, tapi kemudian banyak orang yang tidak bisa melakukan birrul walidain, begitu ya. Nah, salah satu faktor terbesar mengapa orang tidak mampu melakukan namanya birrul walidain, ya, adalah orang tua ini kemudian sejak dini, ya, tidak mampu menyiapkan anak-anaknya ini, ya, anak-anaknya untuk kemudian birrul walidain. Ya, Bapak Ibu paham, Ayah Bunda paham bahwa ternyata di sekolah-sekolah yang kemudian yang dituntut adalah bagaimana akademiknya bagus, bagaimana nilai pelajarannya bagus, tapi kemudian sangat sedikit sekali kemudian guru-guru yang peduli bagaimana anak ini, ya, kita bantu anak-anak kita ini kemudian melakukan yang namanya birrul walidain. Ini adalah sesuatu yang sangat mengiris hati
gitu ya. Sekolah tinggi-tinggi, S2, S3, tapi kemudian menelantarkan orang tuanya. Nah, dengan alasan bla bla lah, apalah. Tapi yang kita baca adalah ini namanya menelantarkan orang tua. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi rahasia buat kita, bagaimana kemudian kita menyiapkan anak kita ini agar mampu birrul walidain. Yang pertama, sejak kemudian anak kita ini di dalam kandungan, ya, berikan haknya. Ya, berikan haknya itu maksudnya bagaimana dia di dalam kandungan ini mendapat yang namanya pengasuhan atau kemudian dukungan pertumbuhan janin yang bagus secara mental dan fisik, ya, asupan, input makanan dan segala macam, itu harus kemudian kita yakini bahwa itu adalah halal. Ya, nggak ada terpengaruh barang-barang haram dan segala macam. Dan mudah-mudahan dia lahir menjadi bayi yang sangat suci. Ya. Ketika dia kemudian sudah lahir, maka kemudian haknya juga ada kita penuhi. Berikan nama yang baik, ya. Jangan lupa kemudian mengazaninya dulu, ya. Kemudian berikan nama yang baik, ya. Akikah hidiyah. Kemudian lakukan hal-hal orang tua biasanya kalau ada yang mau bersedekah, ya, tentang bagaimana cita-citanya terhadap anak dengan niat bersedekah, lakukan. Ya, haknya itu. Berikan nama yang baik, akikah, ya begitu ya. Kemudian lakukan hal-hal yang kemudian memenuhi kewajiban kita sebagai orang tua dan itu menjadi hak sebagai anak. Nah, setelah itu adalah kemudian kita masuk kepada yang namanya bonding. Nah, ikatan kita dan anak, apalagi ibu ya, yang sudah memiliki ikatan dari dalam jiwanya, ya, dari dalam rahimnya dengan anak ini, sebenarnya mereka sudah memiliki ikatan jiwa. Nah, bonding itu kemudian dilanjutkan lagi di saat dia lahir, saat dia menjadi baby, saat dia menjadi bayi. Dia harus ditimang, dipeluk, di segala macam, lakukan bonding, ngajaknya dialog dan segala macam. Kemudian ketika tumbuh sudah usia 0 sampai 7 tahun, ini adalah perhatian kita, ya, perhatian yang sangat khusus kepada kita ini untuk melakukan yang namanya bonding itu. Jadi masa emas di usia 0 sampai 7 tahun ini adalah masa-masa yang krusial bagi kita orang tua untuk melakukan yang namanya ikatan batin dengan anak. Kokohkan ikatan batin ini dengan kemudian melakukan hal-hal yang menumbuhkan emosi kita dengan anak. Contoh ya, kita kemudian memeluk dia, sering mengusap kepalanya, gendong dia di usia 06 sampai 7 tahun, main bersama dia, kemudian melakukan hal-hal yang hal-hal yang kemudian membuat dia bahagia, begitu ya. Kemudian banyak lagi, pokoknya hal-hal yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang mengikat jiwa kita dengan anak. Nah, sehingga apa? Ketika terjadi ikatan yang kuat antara kita, ya, ibu dan anak, ayah dan anaknya, inilah yang kemudian insya Allah akan menjadi jaminan bagi orang tua bahwa dengan bonding ini, ya, kita sedang menyiapkan anak kita untuk birrul walidain. Karena kenapa? Memori, ya, kebersamaan kita dengan anak kita ini ketika usia 0 sampai 7 tahun itu sangat kuat. Ya. Nanti itulah yang akan diingat oleh anak, ya. Memori gerak dia, memori kebersamaan kita, memori bagaimana kita kemudian memeluk dia, melayani dia. Itu harus dikuatkan. Sehingga apa? Sehingga nanti anak-anak ini kemudian, ya, ketika dia kemudian harus mengambil keputusan bagaimana memilih antara pekerjaan dan orang tuanya, memilih antara dunia dan orang tuanya, memilih antara hal-hal yang sulit dengan orang tuanya, maka nanti orang tuanya kemudian akan menjadi prioritas. Karena bagi kita orang beriman, ya, setelah
anta'budullaha, ya, setelah menyembah Allah, maka perintah setelah itu adalah wabil walidaini ihsana. Bayangkan berbuat baik kepada orang tua itu, ya, dijadikan perintah nomor 2 oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita orang beriman melakukan namanya birrul walidain. Nah, inilah penting 2 hal ini yang kita lakukan, berikan hak dan kewajibannya, bonding di usia 0 sampai 8 tahun atau 0 sampai 7 tahun kita lakukan itu. Sehingga ketika dia tumbuh dan lain-lain sebagainya, hal itulah yang kemudian akan menjadi endapan memori kebersamaan dengan orang tua dan akan menjadi ikatan batin yang kuat antara anak dan orang tua, dan akhirnya itulah yang membuat anak menjadikan orang tuanya sebagai prioritas hidupnya. Nah, begitu jamaah rahimakumullah, ayah dan bunda, terima kasih banyak. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, bagi informasi ini kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.